Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk menggerakkan suatu benda pada kecepatan tertentu, kita harus menerapkan sejumlah daya atau power pada benda tersebut. Daya atau power yang harus kita kerahkan adalah untuk mengatasi gaya resistif benda tersebut pada kecepatan yang tetap. Atau bila kita sajikan dalam bentuk rumus, power adalah hasil perkalian antara gaya resistif dengan kecepatan. Bersepeda di jalan datar, gradien 0, hanya ada dua gaya resistif yang harus kita atasi, yaitu rolling resistance dan aerodynamic drag. Rolling resistance memiliki nilai yang konstan untuk berbagai kecepatan. Dengan kata lain, rolling resistance tidak terpengaruh oleh kecepatan sepeda. Sedangkan aerodynamic drag akan meningkat seiring naiknya kecepatan. Pada kecepatan berapa aerodynamic drag harus menjadi titik fokus kita, dan bagaimana menambah kecepatan tanpa terlalu membuang tenaga atau power akan kita bahas dalam video ini. Kecepatan dan aerodynamic drag. Karena rolling resistance memiliki nilai yang tetap untuk semua kecepatan, maka yang harus kita perhatikan adalah pada kecepatan berapa aerodynamic drag mendominasi gaya resistif pesepeda. Titik imbang antara rolling resistance dan aerodynamic drag adalah bila kedua gaya resistif tersebut memiliki nilai yang sama. Bila kita asumsikan koefisien gesek ban 0,005 dan CDA atau luas depan dikali koefisien drag 0,321 meter persegi, maka kecepatan sepeda pada titik imbang gaya resistif adalah 0,49944 dikalikan akar berat total. Misalnya pesepeda dengan berat total, berat pesepeda, sepeda dan perbekalan 70 kg, maka titik imbang kecepatan adalah 0,49944 dikalikan akar 70 sama dengan 4,18 meter per detik atau setara dengan 15,04 km per jam. Ini artinya bila bersepeda dengan kecepatan di bawah 15 km per jam, aerodynamic drag tidak mendominasi gaya resistif. Tetapi bila kecepatan sepeda lebih dari 15 km per jam, maka aerodynamic drag akan mendominasi gaya resistif. Jadi, untuk pesepeda rekreasi yang biasanya posisi duduk lebih tegak, agar tidak terlalu memporsir tenaga, kayulah sepeda di bawah 15 km per jam. Sedangkan bagi pesepeda yang menginginkan kecepatan, maka faktor aerodynamic drag harus menjadi perhatian serius. Semakin besar rolling resistance, berat total atau koefisien rolling resistance ban, semakin tinggi kecepatan pada titik imbang. Mengurangi besaran rolling resistance, misalnya dengan menurunkan berat total, mengganti ban dengan koefisien rolling resistance ban yang kecil, atau menaikkan tekanan ban, akan menurunkan kecepatan pada titik imbang, yang akhirnya pesepeda harus berkonsentrasi pada aspek aerodinamis drag. Dan semakin besar kecepatan, semakin besar pula aerodynamic drag. Kecepatan dan power. Meningkatkan power akan meningkatkan kecepatan sepeda. Tetapi efisienkah bila hanya meningkatkan power? Ketika kecepatan sudah di atas titik imbang, pada contoh kita titik imbang adalah 15 km per jam, dan bila di posisi kecepatan 16 km per jam, kemudian kita menaikkan kecepatan 10 km per jam menjadi 26 km per jam dengan rolling resistance dan CDA yang sama, kita membutuhkan power 204% dari 32,5 watt menjadi 99 watt. Posisi aerodinamis. Meningkatkan kecepatan dalam hal ini 10 km per jam tanpa mengubah posisi aerodinamis, kita harus menambah power sebesar 204%. Tetapi bila kita ingin menambah kecepatan sebesar 10 km per jam dan diimbangi dengan perubahan posisi duduk
yang lebih aerodinamis, maka kita akan menghemat tenaga yang harus dikeluarkan. Bila pada posisi contoh tadi, CDE 0,321, power yang dibutuhkan 204%, maka pada posisi top tube 4 yang memiliki CDE 0,201, kita hanya membutuhkan kenaikan power sebesar 173%, hemat 31%. Jadi, meningkatkan output daya membuat Anda lebih cepat hingga titik tertentu, tetapi meningkatkan aerodinamis selalu membuat Anda lebih cepat. Bagaimana caranya bisa lebih aero? Sepeda Anda bertanggung jawab sekitar 30% dari gaya aerodinamika, sedangkan pesepeda bertanggung jawab 70% sisanya. Artinya, peningkatan terbesar agar bisa menjadi aero tidak datang dari modifikasi sepeda, tetapi dari Anda, pesepeda. Berikut ini hal-hal yang bisa meningkatkan aspek aerodinamis pesepeda. 1. Meningkatkan teknik bersepeda. 2. Posisi bersepeda dengan mengurangi penampang depan turut berperan mengurangi hambatan udara sebesar 30%. 3. Mengenakan pakaian aero, pakaian yang ketat, bahan pakaian, dan sepeda yang pas mempengaruhi koefisien drag. 4. Melakukan drafting akan mengurangi gaya resistif aerodynamic drag hampir sebesar 30%. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.